Oke teman-teman, pernah nggak sih waktu baca novel favorit, kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya? Semacam rahasia yang sengaja ditinggalin sama penulisnya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara jadi detektif. Yup, detektif sastra yang tugasnya membongkar semua petunjuk di setiap halaman cerita. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini, selesai baca buku yang keren banget, rasanya tuh wow. Tapi pas ditanya, bagusnya di mana sih? Kita malah bingung sendiri jawabnya. Cuma bisa bilang, pokoknya bagus deh. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal bedah caranya, biar kamu bisa dengan pede ngejelasin, ini loh yang bikin buku itu luar biasa. Siap, ini dia mission briefing kita. Ada 4 tahap investigasi yang akan kita lalui. Pertama, kita akan melihat cerita dari sudut pandang yang baru. Kedua, kita kumpulin semua petunjuknya. Ketiga, kita cari pesan rahasia penulis. Dan terakhir, kita susun laporan analisisnya. Yuk, mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Tujuannya simpel banget, yaitu mengubah cara kita membaca. Dari yang tadinya cuma pembaca pasif yang nikmatin alur, jadi seorang penyelidik aktif yang super jeli mencari makna. Soalnya gini, baca novel sampai halaman terakhir itu baru pemanasan. Petualangan sesungguhnya tuh dimulai setelah bukunya ditutup. Saat kita mulai mikir, tunggu dulu, kenapa ya penulisnya pakai kata ini? Atau maksud dari adegan ini tuh apa sih? Nah, di saat itulah jiwa detektif kita mulai bekerja. Baiklah detektif, sekarang kita masuk ke fase investigasi TKP, alias tempat kejadian perkara. Di bagian kedua ini, kita akan menyisir semua bukti penting yang ada di dalam cerita. Ini adalah fondasi analisis kita, jadi kita harus benar-benar teliti. Nah, waktu ngumpulin petunjuk, ada 2 jenis bukti utama. Yang pertama, unsur intrinsik. Ini adalah semua bukti yang ada di dalam cerita. Tokoh, alur, latar, pokoknya semua yang tertulis di sana. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Ini bukti dari luar cerita, misalnya kehidupan penulisnya. Tapi untuk investigasi kita bakal fokus 100% ke unsur intrinsik. Kenapa? Karena ini adalah bukti paling otentik, langsung dari TKP. Dan inilah dia, detektif toolkit kita. Isinya ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Anggap aja ini semua peralatan wajib kita, kaca pembesar, senter, dan kantong bukti. Yuk kita bedah satu persatu fungsinya. Alat pertama, tema. Gampangnya, tema itu adalah motif di balik sebuah cerita. Ini adalah ide besar, pesan inti yang pengen banget disampaikan sama penulis. Misalnya, dalam novel Laskar Pelangi, temanya kan soal perjuangan untuk meraih pendidikan. Nah, ide besar itulah yang jadi jantung dari keseluruhan ceritanya. Selanjutnya, alur atau plot. Ini adalah, rangkaian kejadiannya. Apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Tugas kita sebagai detektif adalah menyusun kembali semua kejadian ini untuk melihat gimana satu peristiwa bisa nyambung ke peristiwa berikutnya. Lanjut, penokohan. Nah, ini soal siapa saja orang-orang yang terlibat dalam cerita ini, para tokohnya. Coba deh ingat-ingat tokoh antagonis kayak Datuk Maringgih di novel Siti Nurbaya. Kenapa dia bisa begitu berkesan? Nah, itu semua karena cara penulis membangun karakternya. Itulah yang kita sebut penokohan. Oke, sekarang latar atau setting. Ini penting banget, karena latar itu bukan cuma hiasan. Latar adalah TKP-nya. Waktu, tempat, suasana sosial, semuanya ini bisa mempengaruhi mood cerita, bahkan mengubah cara karakter bertindak. Jadi, jangan pernah sepelekan TKP. Alat berikutnya, sudut pandang. Ini krusial. Kita harus tahu kita melihat cerita ini lewat mata siapa. Siapa saksi mata kita? Apakah kita jadi salah satu tokoh, atau kita jadi semacam narator maha tahu yang bisa melihat isi kepala semua orang? Perspektif ini sangat menentukan informasi apa yang kita dapatkan. Sip, kantong bukti kita udah penuh. Semua petunjuk sudah dikumpulkan. Sekarang, saatnya kita kembali ke markas untuk masuk ke bagian ketiga, menemukan pesan penulis. Di sini, kita akan menghubungkan semua petunjuk untuk memecahkan kasusnya. Tujuan akhir dari investigasi kita adalah menemukan amanat. Amanat ini apa sih? Ini adalah the big takeaway, pelajaran, nasihat, atau pesan yang sengaja diselipkan oleh penulis untuk kita, para pembacanya. Ini adalah jawaban dari teka-teki yang sudah dia siapkan di sepanjang cerita. Terus gimana caranya menemukan pesan ini? Coba deh lihat polanya dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Analisis perilaku para tokoh, yang baik gimana, yang jahat gimana. Lalu lihat konflik-konfliknya dan bagaimana cerita itu menyelesaikannya.
Dan yang paling penting, perhatikan endingnya. Biasanya, semua petunjuk akan mengarah ke sana. Oke, kasusnya hampir terpecahkan. Kita sampai di tahap akhir, bagian keempat, menyusun analisis Anda. Ini saatnya kita menyiapkan berkas kasus kita. Semua temuan tadi akan kita susun menjadi sebuah laporan yang rapi dan meyakinkan. Prosesnya gampang kok. Langkah pertama, jelas pilih dulu novel yang mau kamu selidiki. Kedua, baca novelnya dengan super teliti, jangan ada yang kelewat. Ketiga, identifikasi semua unsur intrinsik yang udah kita bahas tadi. Terakhir, tinggal susun deh semua temuanmu itu jadi satu laporan yang terstruktur. Nah, biar lebih kebayang, ini contoh format laporannya. Biasanya, isinya itu ada identitas novel, lalu sinopsis singkat untuk kasih konteks, dan yang paling penting, ya analisis mendalam dari unsur-unsur intrinsik yang sudah kita kumpulkan. Ini bisa jadi kerangka acuan buat kamu menyusun laporan nanti. Jadi, mari kita rangkum investigasi kita hari ini. Intinya ada 4 poin. Pertama, bacalah secara aktif, kayak detektif. Kedua, bedah ceritanya pakai toolkit unsur intrinsik kita. Ketiga, sambungkan semua petunjuk untuk menemukan amanatnya. Dan keempat, sajikan temuanmu dalam laporan yang jelas dan terstruktur. Nah, sekarang kamu sudah punya semua peralatannya. Kamu sudah siap jadi detektif sastra sejati. Jadi pertanyaannya bukan lagi baca apa ya, tapi cerita apa yang bakal jadi kasus pertamamu. Selamat menyelidiki.